Tapi yang menjadi pertanyaan, ngopo toh kok ora dijenengke pembangunan wae biyen. Data rapat senat akademik, jadi guru besar senat universitas itu tidak ada. Sing pengen tak goleki perdebatan macam kayak apa toh pada waktu jurusan dengan nama sosiatri itu didirikan. Ora enek. Awal kuliah itu kita masih menyandang nama ilmu sosiatri. Dan itu masih ada 2 grade, yaitu untuk sarjana muda dan sarjana. Sarjana muda saya masih mengalami. Dan ketika mulai 84 bulan 3 sudah nggak ada sarjana. Mas Haji itu nggak mengalami, Pak Anton itu nggak mengalami sarjana muda. Kalau nggak salah loh, kalau nggak salah itu saya yang terakhir itu. Sarjana muda atau Mas Aji ya, saya kurang tahu, pokoknya 83-84 itu mulai di nah terus harus mulai program lagi namanya program S1. Saya nggak ikut yang namanya dulu perpeloncoan ya, apa saya ikut jenengi ya ospek ya. Saya nggak ikut. Wah kalau kayak gitu besok nggak bisa loh kalau misalnya jadi dosen dan macam-macam gitu suara. Oh, persetan aku nggak pengen jadi dosen. Dan memang susah ya. Saya pada waktu itu menjadi saya menjadi sekretaris senat mahasiswa apa gitu. Lucu juga saya mau melonco orang, kalau saya dipelonco sini gundul semuanya gitu ya. Nah, akhirnya nggak ikut di Visipol. Tapi kemudian sesuai dengan perjalanan waktu gitu ya. Saya belajar di jurusan sosiatri itu dengan harapan seperti apa yang diceritakan, pengen tahu apa toh Kak Jani gitu ya. Jadi perjalanan perubahan nama jurusan yang sekarang kita sebut departemen itu sebenarnya bukan hanya kita di dalam Visipol itu. Nah, saya kumpulkan itu kesimpulan saya kritiknya. Sosiatri paling tidak agar jelas itu menentukan fokus mau kemana. Gitu. Jangan sampai kira-kira dianggap oleh orang ilmu yang bukan ini dan bukan itu, tapi akhirnya kemudian lalu kesimpulan ilmu yang bukan-bukan itu kalimat itu tidak pernah akan terlupakan di dalam benak saya. Nah, mulai dari situlah kemudian lalu usaha untuk melakukan satu perbaikan nama dan mendudukkan kira-kira sosiatri itu ada di mana, itu mulai muncul ketika ya mulai awal saya belajar ya, jadi belajar tapi bukan di mahasiswa, tapi kan sudah kemudian diminta untuk mengajar sebagai dosen ya. Saya ingat betul, artinya sebelum gagasan perubahan nama itu dari sosiatri ke PSDK sebetulnya lama, itu sejak saya menjadi dosen baru itu tahun 91 kita sudah berproses menyelenggarakan dialog ilmu. Jadi kegelisahan itu sesungguhnya mulai sejak saya kuliah itu mulai kadang-kadang dipertanyakan sosiatri itu apa gitu. Kami yang di sosiatri itu kan memang merasa minder waktu itu. Ilmunya kok nggak begitu mentereng, nggak ngetren kalau istilah anak sekarang. Kemudian kayaknya kok nggak begitu diminati oleh banyak orang.
itu kan kemudian mempengaruhi psikis kami sebetulnya di kelas, di jurusan yang kadang-kadang kami juga kemudian tidak merasa pede gitu untuk bergerak, untuk ikut bareng-bareng dengan teman-teman. Rasanya kemudian kita di belakang sajalah kan gitu. Udahlah kita yang di belakang, padahal sebetulnya ya kalau teman-teman saya tuh ada juga yang dari SMA 1, SMA 3, artinya kan kemudian mereka juga orang-orang yang berkualitas. Tapi mungkin karena pengaruh kita masih kecil, tapi kemudian dikecilkan oleh lingkungan, jadi merasa sangat kecil gitu. Waktu itu kita dikagetkan ya, ada isu bahwa Sosiatri itu mau dibubarkan. Dan waktu itu ada public hearing, ya, ketua jurusannya waktu itu adalah almarhum Bapak Dr. Andes Suprapto itu, dan waktu itu dijelaskan bahwa tidak ada pembubaran untuk jurusan Sosiatri. Saya masih dosen muda, kalau salah ingat saya waktu Pak Danang mulai masuk kepilih jadi ketua Komatri, pada saat itulah isu bahwa Sosiatri dibubarkan. Wah, itu yang gelisah tidak hanya dosennya, semua mahasiswa gelisah semua. Terus gimana. Nah, itu nanti Pak Danang juga bisa cerita banyak. Dia sebagai ketua mahasiswa harus meyakinkan teman-temannya, ya. Kami juga harus meyakinkan mahasiswa. Tapi kami juga bingung dengan masa depan ini gimana jadinya, kan itu. Nah, akhirnya ada semacam kebijakan bahwa kami harus membuat semacam naskah akademik lah gitu tentang Sosiatri itu apa dan bagaimana. Nah, kemudian dibuat, dan itu yang kemudian tidak jadi untuk menghapus Sosiatri. Tapi kan dampaknya bagi kami itu kan ya berat banget. Keilmuannya kemudian agak diragukan, kan gitu. Sementara kita menjelaskan itu juga tidak gampang. Ada 3 tonggak perubahan nama ilmu Sosiatri. Tonggak pertama itu sekitar tahun 1990-an awal, jadi 90, 91, 92 itu, waktu itu ada namanya dialog ilmu Sosiatri yang di situ mempertanyakan soal apa itu ilmu Sosiatri. Kemudian tonggak kedua saya kira tahun 2005 ini kalau tadi bisa kita sebut sebagai tonggak substantif gitu ya, yang 2005 ini mungkin tonggak teknokratis gitu ya. Artinya setelah melalui beberapa kajian panjang itu kemudian sampai pada tahap dirumuskan secara administratif gitu ya. Banyak hal yang dilakukan, mungkin nanti saya ceritakan lagi. Kemudian yang ketiga itu tahun 2009, tahun 2010 itu tonggak politik administratif gitu ya, di mana kemudian akhirnya jurusan ilmu Sosiatri sebagai satu entitas itu kemudian membuat kesepakatan politik terkait nama yang diambil sekaligus memproses secara administratif perubahan nama itu. Tahun 2000-an sampai 2010 itu gejolak ingin berubah itu tinggi sekali. Karena apa? Kita sudah mulai sering keluar negeri, cek rekanan dalam keilmuan itu siapa saja. Karena dulu hanya dibayangi dengan pohon ilmu, itu nggak perlu dalam pengembangan di filsafat ilmu. Tetapi ketika kita semakin mulai ada proyek hibah dari SP4, kemudian PHK 3, itu membuat kita semakin ingin mengerucutkan. 15 tahun kemudian, jadi cukup lama itu ya sebenarnya, 15 tahun kemudian, tahun 2005, itu kan 90-an awal saya masuk Sosiatri itu 94, diskusi-diskusi itu masih ramai soal Sosiatri mau ditutup, Sosiatri ini nggak laku kerja. Pokoknya kita underdog lah. Misalnya kita itu down betul dibanding jurusan. Belum lagi misalnya di skornya itu juga nggak kayak sekarang.
skor UMPTN itu misalnya kita selalu terendah, rasionya juga paling sedikit gitu. Nah, dengan perubahan itu kemudian seiring dengan itu mulai ada formal juga tingkat S2. Jadi derajat yang tadinya kita punya minat khusus, tadinya kan nunut di sosiologi, ngikut sosiologi, itu dari KKS, tapi prodinya sosiologi, akhirnya dengan S1 PSDK, maka S2 PSDK juga bisa diajukan karena kebetulan persyaratan SDM kita memenuhi. Nggak semudah yang kita bayangkan, kan gitu. Di dalam juga kita bertikai waktu itu, antara yang ingin berubah dengan yang takut terhadap risiko kalau berubah, nah, dan kemudian juga kebingungan kalau tidak berubah. Itulah yang membuat, kalau menurut saya ya, kita memang kemudian apa di Visipol, di Sospol namanya waktu itu, kita tuh yang terbelakang, barisan yang paling belakang. Di mana itu kita memang menganggap berbeda dari Kesos ya, karena tidak mencetak Peksos. Nah kemudian kalau gitu dibalik saja, pembangunan sosial dan kesejahteraan. Nah akhirnya bulat kita setujui pembangunan sosial dan kesejahteraan. Artinya secara politik itu bulat ya, kita sepakat. Nah baru kemudian di tahun 2000 berapa itu, 9 atau SK-nya kan 2010 ya, itu kemudian diproses goal menjadi pembangunan sosial dan kesejahteraan, namanya jurusan ya, masih jurusan pembangunan sosial dan kesejahteraan. Makanya dulu logonya itu ya JPSDK gitu. PSDK yang tumbuh dan semakin memberi peran. Jadi kalau saya melihat PSDK saat ini jauh sekali berbeda dengan apa yang dibayangkan di masa lalu. Jadi PSDK berhasil, ya tentunya masih dalam proses ya, akan terus berjalan, adalah melakukan sebuah integrasi antara teaching di satu sisi, kemudian researching di sisi lain, dan yang ketiga adalah melakukan facilitating. Jadi kalau mahasiswa belajar di PSDK itu tidak hanya belajar terkait dengan teaching dan researching, tapi juga diberi fasilitas yang besar sekali untuk mewujudkan kreativitasnya, terutama dipertemukan dengan industri. Kita mungkin tahu ya, ada ratusan alumni kita yang sekarang bekerja sebagai Community Development Officer, dan itu merupakan hasil dari fasilitasi yang dilakukan oleh PSDK untuk kemudian masa depan alumninya. Jadi itu Mbak, itu yang pertama. Jadi semakin tumbuh untuk berperan. Tentu tumbuh berkembang seiring perjalanan departemen ini yang dulu berdiri tahun 1957 dengan nama Sosiatri. Kalau dari sisi substansi kajian tidak ada perubahan. Yang terjadi justru berkembang. Berkembang menjadi lebih kaya, mendalam dibanding pada tahun Sosiatri. Dan kita juga semakin punya posisi ya di dalam konteks mainstreaming social issues in business di Indonesia ya. Jadi kita PSDK secara kolektif perlu berbangga diri bahwa standar sistem tentang pengembangan masyarakat yang didesain oleh PSDK bersama mitra, dalam konteks ini Kementerian Lingkungan Hidup, itu menjadi
acuan ribuan perusahaan di Indonesia untuk menjadi perusahaan yang semakin beradab, perusahaan yang semakin care terhadap environmental and social. Jadi kita perlu mengapresiasi capaian bersama itu. Jadi itu yang saya sebut sebagai PSDK yang semakin tumbuh dan kemudian berkembang. Tentu berkaitan dengan bagaimana karakteristik PSDK yang tidak hanya berhenti pada pemahaman secara konseptual teoritis, yaitu pada praktek. PSDK harus mampu memiliki titik-titik di mana praktek itu dilakukan. Dan saya lihat melalui Social Development Study Centers, hal itu bisa difasilitasi baik oleh mahasiswa yang sedang aktif maupun yang barusan lulus, bagaimana fresh graduate itu kemudian berkiprah di berbagai wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, menjadi garda terdepan di dalam memfasilitasi masyarakat, mengorganisir mereka mencapai kesejahteraannya. Ke depan aku sangat berkeyakinan bahwa Departemen PSDK ini akan menjadi institusi pendidikan tinggi yang lebih banyak berkontribusi lagi untuk menteorisasi, mengkonseptualisasi apa yang terjadi saat ini, termasuk juga sejalan dengan upaya untuk terlibat langsung dalam advokasi baik kebijakan maupun program-program kemasyarakatan yang semakin ke depan semakin penuh dengan ketidakpastian. Harapan saya untuk PSDK sangat besar melihat perkembangan PSDK dari ilmu sosiatri di mana dulu saya belajar sampai saat ini, di mana PSDK memiliki 3 fokus kajian yang mana juga jejaring yang diciptakan oleh departemen ini semakin luas di masyarakat itu sendiri dengan sektor pemerintah dan sektor swasta yang semakin kuat. Saya berharap dengan ilmu yang dimiliki para dosen dan juga semangat mahasiswa untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi bisa membawa Departemen PSDK ini menjadi salah satu rujukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pembangunan sosial di Indonesia. PSDK terus berkembang secara keilmuan maupun kelembagaan dan bisa memperkuat implementasi tridharma perguruan tinggi itu. Nah, kemudian untuk secara khusus ya, mungkin departemen, lembaga kedepannya bisa mengembangkan sebuah sistem yang memfasilitasi untuk pengembangan keilmuan dan kesejahteraan secara seimbang gitu. Tanya semoga PSDK bukan hanya menjadi tempat bekerja, tapi juga bisa menjadi, ya tadi yang seperti sudah disinggung, menjadi rumah. Tempat kita merasa nyaman, tempat kita bisa berpulang. PSDK teruslah konsisten untuk menjadi leading institution yang terus berkontribusi bagi pengembangan keilmuan, pembangunan sosial dan kesejahteraan, baik itu di level lokal, nasional, regional maupun internasional. Dan tetaplah praktik-praktik pembangunan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat itu terus dilakukan. Lanjutkan sebagai rumah untuk kita semua. Hanya juga ke depan PSDK itu tetap komitmen gitu loh dengan focus of interest-nya. Jadi tetap bisa menangkap perubahan yang hadir di tengah masyarakat, begitu juga dengan pendekatannya gitu. Jadi pendekatannya tidak hanya monolitik ya, cuma yang penting itu bisa menggunakan pendekatan yang memang bisa merespon gitu ya, dan memberi solusi gitu bagi isu-isu yang saya kira di abad 20 ya, PSDK kan lahir di abad 20 ya, dan abad 21 ini tentu berbeda, meskipun ada beberapa hal yang masih sama, misalnya terkait dengan kemiskinan. Saya kira itu sampai sekarang sebenarnya masih hal yang perlu kita respon terus-menerus. Harapan terhadap PSDK bisa saya identifikasi dari beberapa sisi. Yang pertama dalam konteks pengembangan kelembagaan, bagaimana komitmen untuk keberpihakan pada mereka yang marginal, mereka yang terpinggirkan itu harus dijaga dari generasi ke generasi.
harapannya ke depan PSDK itu menjadi berdaya gitu. Dalam arti institusinya itu berdaya gitu, punya ya tadi ya visi ke depannya gitu. Kita harus punya visi yang jauh ke depan. Kalau sekarang mungkin masih lebih banyak di level nasional, ya bagaimana kemudian kita nanti ke depannya untuk di level yang lebih tinggi lagi di internasional dan seterusnya. Semua teman-teman di PSDK, baik itu teman-teman dosen, baik itu teman-teman asisten, baik teman-teman mahasiswa begitu ya. Saya harapkan dari masing-masing kita semua itu memiliki ultimate goal begitu ya. Ultimate goal dalam arti kalau misalkan kita belajar mengenai kesejahteraan sosial, ya harapannya memang kita punya ultimate goal untuk menyukseskan itu, atau tidak, atau paling tidak kita berproses untuk ke arah sana. Kan ya non jauh lah, alumni sosiatri, mahasiswa itu ya entengan begitulah, dengan siapa saja mau dan bisa bergaul. Itu wah, bagi saya itu modal yang paling hebat itu. Dengan siapa saja dan bagi siapa saja. Harapan dari saya untuk yang terakhir ini, semoga departemen nantinya ke depan lebih jaya dan dosen, tendik maupun mahasiswa selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk dosen dan tendik selalu diberikan juga kemudahan dan kelancaran dalam menangani mahasiswa. Untuk mahasiswa, pesan saya semoga nantinya cepat lulus dan tepat waktu gitu. Semakin bisa berkontribusi terhadap bangsa dan masyarakat, dan juga perlu diingat kalau yang disampaikan oleh senior-senior kita itu bahwa Founding Father PS3 Tusari dulu itu kan lahir untuk berpihak kepada kaum marginal. Visi masa depan itu tidak akan terlepas dari bagaimana arsitektur kelembagaan PSDK itu dibangun pada masa didirikan oleh Founding Father. Satu ada kata kunci yang kemudian sangat baik adalah keberpihakan. Saya berharap PSDK itu fungsinya seperti rahim ibu ya, jadi menguatkan yang lemah dan membesarkannya sehingga menjadi sosok yang kemudian berguna. Jadi itu mungkin pesan yang kemudian sampai saat ini saya ingat, dan saya pikir PSDK akan tetap komitmen ke depan untuk menjadi seperti rahim ibu. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya ide perjalanan yang saya ketahui dari saya belajar, kritik terhadap nama jurusan itu sebenarnya sudah ada sejak saya mahasiswa. Jadi saya sebagai orang yang kemudian nyemplung di situ melanjutkan ide bagaimana ini berubah di depan. Ya, jadi ya ke depan berubah, tapi tidak menghilangkan dan menghapuskan dan kemudian menendang apa yang sudah dirintis dan prinsip yang ada. Ya, itu yang kemudian respecting the past ya, lalu prospecting the future. Jadi ini adalah, kalau kemudian satu development itu ditangkap dari satu perubahan yang kemudian tidak ada dasarnya kita berjalan, jadi itu yang disebut dengan satu proses perkembangan yang historis. Jadi tidak ada sejarahnya. Kita menggabungkan kemudian perspektif respecting the past dan prospecting the future itu historis. Jadi ini dikembangkan atas dasar ide dan sikap akademis yang fondasinya ada sejak pada waktu. Kira-kira pikiran gedenya seperti itu. PSDK itu adalah mata air. PSDK itu adalah
sumber air. PSDK itu adalah telaga air. Jangan tinggalkan PSDK karena tenggelam di dalam rawa yang ketiadaan amalan kalian atau rawanya kemutian diri sendiri. Mengalirlah ke laut, ke samudera luas, samudera pengabdian kepada nusa, bangsa, dan tanah air yang berirama, yang bergelombang dan bergelora. Selamat ulang tahun PSDK yang ke-65. Saya ingin mengucapkan Ubuntu PSDK. PSDK adalah